Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lea Indi Afriela Rayani dari Prodi D4 Terapi Gigi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah-istilah dalam gigi. Yang pertama, menurut erupsinya ada gigi desidui yang disebut juga gigi sulung, gigi susu, dan gigi sementara. Lalu ada juga gigi tetap atau disebut juga dengan permanent teeth. Lalu yang kedua, menurut fungsi dan bentuknya ada gigi seri atau juga disebut dengan gigi incisivus. Lalu ada gigi taring yang disebut dengan caninus. Lalu ada gigi geraham kecil disebut premolar dan geraham besar disebut molar. Yang ketiga, menurut letaknya, gigi di depan disebut anterior. Di situ ada gigi incivus dan caninus. Gigi belakang disebut dengan posterior. Ada premolar dan molar. Yang keempat, menurut susunan gigi geligi, ada dua, yaitu homodon dan heterodon. Homodon adalah gigi geligi yang mempunyai bentuk yang sama, contoh pada burung dan ikan. Lalu ada heterodon, yaitu gigi geligi yang bermacam-macam bentuk serta fungsinya, contoh pada hewan anjing, kucing, kera, dan juga manusia. Yang kelima, menurut berapa kali erupsi, yaitu ada 3. Yang pertama, dipiodon, monodon, dan poliodon. Dipiodon adalah gigi geligi yang mengalami 2 kali erupsi, misal pada gigi desidui dan gigi permanen, contoh pada manusia. Lalu yang kedua, ada monopiodon, yaitu gigi geligi yang hanya mengalami 1 kali erupsi, misal pada binatang, contoh roden. Dan yang ketiga, yaitu poliodon, adalah gigi geligi yang mengalami beberapa kali erupsi di dalam rongga mulut, umumnya pada binatang, contoh roden, kucing, dan kanguru. Lalu ada maksila atau rahang atas, ada mandibula atau rahang bawah. Lalu selanjutnya ada median line, yaitu garis khayal yang lewat 2 gigi incisivus, satu atas dan bawah, membagi tubuh menjadi 2 bagian secara simetris antara kiri dan kanan. Selanjutnya yaitu horizontal line, yaitu garis khayal yang terdapat di antara daerah kunyah gigi, rahang atas, dan rahang bawah. Sinistra adalah bagian kiri gigi, dextra bagian kanan gigi, inferior bagian bawah gigi. Superior adalah bagian atas gigi, sinistra superior adalah gigi sebelah kiri atas, dextra inferior gigi sebelah kanan atas. Mesial surface adalah permukaan gigi yang dekat dengan median line. Lingual surface adalah permukaan gigi yang berdekatan dengan lidah. Buccal surface adalah permukaan gigi yang berhadapan dengan bagian dalam dari pipi. Palatal surface permukaan gigi yang berdekatan dengan langit-langit. Occlusal surface adalah permukaan gigi yang digunakan untuk mengunyah. Incisal surface adalah permukaan gigi yang digunakan untuk memotong makanan untuk gigi anterior. Bifurkasi adalah titik pertemuan 2 cabang akar. Trifurkasi adalah titik pertemuan 3 cabang akar. Cingulum adalah permukaan yang cembung pada semua gigi anterior pada facies palatinalis dan lingualis dekat serviks. Krista atau gigir adalah penonjolan yang runcingnya membujur permukaan gigi atau pinggir pada suatu penonjolan. Tuberkulum adalah tonjolan yang besarnya lebih kecil dari tonjolan gigi. Terjadi karena adanya pertambahan lapisan enamel yang berlebihan atau adanya tonjolan yang mereduksi atau pengurangan. Sulcus adalah lekukan memanjang, tumpul, dan dangkal. Fossa adalah cekungan yang lebar. Fissure adalah celah yang dalam, sempit, dan panjang yang biasanya terdapat pada permukaan oklusal. Groove adalah lekukan yang dangkal, sempit, memanjang terdapat pada suatu permukaan gigi. Pit adalah depression kecil yang besarnya seujung jarum, terdapat pada permukaan oklusal dari gigi molar dan premolar. Lobe adalah bagian menonjol yang merupakan bagian permukaan dari pembentukan gigi pada pertumbuhan korona. Mamelon adalah tonjolan yang terdapat pada incisal edge gigi incisivus yang baru tumbuh. Cups adalah tonjolan yang terletak di permukaan oklusal gigi posterior dan pada caninus di sebelah incisal. Crown corona atau mahkota adalah bagian yang dilapisi enamel. Akar atau root atau radix adalah bagian gigi yang dilapisi cementum. Single root adalah satu akar dengan satu apek. Multiple root adalah banyak akar, bisa dengan bifurkasi atau trifurkasi. Cervix,
atau cervical line atau garis cervical atau cemento enamel junction atau leher gigi adalah batas pertemuan antara enamel dan cementum, pertemuan korona dan akar. Selanjutnya ada apex atau terminal end, yaitu ujung akar gigi. Lalu ada line angle, adalah pertemuan dua permukaan dan disebut menurut kombinasi dari kedua permukaan tersebut. Point angle adalah pertemuan antara tiga permukaan yang disebut menurut kombinasi dari tiga permukaan tersebut. Lalu selanjutnya ada vestibule, yaitu ruang antara labial dan bukal gigi dan gingiva. Lalu ada socket, yaitu kantung di dalam tulang alveolar di mana gigi melekat. Enamel atau enamel adalah lapisan terluar gigi yang berwarna putih kekuningan, tergantung warna dentin di bawahnya dan faktor anomali. Enamel tidak menutupi permukaan akar gigi, berhenti pada servikal gigi. Hanya sepertiga enamel yang tertanam dalam gusi. Enamel adalah bahan terkeras dalam tubuh manusia. Selanjutnya adalah dentin. Dentin yaitu lapisan kedua di bawah enamel. Akar gigi seluruh permukaannya adalah dentin, tidak terlapisi enamel, umumnya berwarna kuning pucat. Lalu ada pulpa. Pulpa adalah lapisan ketiga gigi di mana pulpa adalah suatu jaringan lunak di dalam dentin yang terdiri dari pembuluh darah, syaraf, dan kelenjar limfe. Bentuk pulpa biasanya mengikuti morfologi gigi garis luar mahkota. Lalu kavitas, yaitu lubang pada gigi karena kerusakan atau karies atau buatan preparasi. Preparasi adalah pengambilan jaringan yang lunak dengan cara dibur atau dikuret. Lalu ada restorasi, yaitu mengembalikan bentuk gigi seperti semula. Dan yang terakhir adalah konservasi, yaitu pengawetan gigi atau menambal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.